Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah datang pada Zoom kali ini. Dalam bentuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan pengembangan kurikulum pada perkuliahan PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 kali ini, kami di sini akan mempresentasikan terkait perancangan pembelajaran. Nah, pada topik 4.3 ruang kolaborasi kali ini, kami akan menjelaskan apa itu where to yang menjelaskan mengenai desain perancangan pembelajaran. Where to itu sendiri yaitu singkatan dari beberapa hal. Yang pertama W yaitu where is it going and why. Yang kedua H yaitu who the student. Kemudian E dari explore, equip, dan experience. Kemudian R yaitu rating, revisit, and revise. Kemudian E exhibit and evaluate. Kemudian T tailor to student. Dan yang terakhir O yaitu organize. Nah, pada kelompok kami yang berlima ini, kami akan menjelaskan terkait topik R, yaitu rating, revisit, revises, yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya di sini. Sebelum memasuki penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini saya Rida Yurasabella sebagai moderator. Nama saya Bagus Sutomo Putra. Saya Nur Afni Fauzia Tisnandi. Saya dengan Indah Rahma Fitria. Ya, perkenalkan nama saya Haji Pangestu. Baik, di sini kami berlima akan menjelaskan atau menjawab terkait pertanyaan mengenai rating, revisi, dan revis. Tetapi sebenarnya jawaban ini tidak hanya rangkuman dari kami sendiri, tetapi kami telah mewawancarai salah satu narasumber, yaitu pamong kami ketika kemarin PPL, yaitu Bu Ido Kristiana. Bu Ido Kristiana sebagai pamong yang sudah menjadi pendidik selama bertahun-tahun akan kami wawancarai terkait pertanyaan-pertanyaan terkait pemerancangan pembelajaran kali ini. Nah, dari jawaban-jawaban Bu Ido ini atau pamong kami ini akan kami rangkum dan akan kami jelaskan di sini. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila kami tidak mengikut sertakan pamong kami karena kami sudah mewawancarai beliau secara langsung dan pada kesempatan kali ini kami berkumpul berlima akan menjelaskan dari hasil rangkuman jawaban tersebut. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh rekan saya dan nanti ada satu kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya juga. Dan langsung saja memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Pada kesempatan kali ini akan dijawab oleh rekan saya Bagus Hutomo Putra. Kepada Mas Bagus, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Rida. Jawaban yang kami simpulkan yaitu dalam pembelajaran, peserta didik dapat dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting melalui berbagai pendekatan. Diskusi reflektif dengan pertanyaan terbuka mendorong mereka mengevaluasi asumsi yang dimiliki. Sementara studi kasus dan analisis membantu memberikan wawasan baru tentang penerapan konsep di berbagai situasi. Nah, simulasi dan tugas perancangan ulang memungkinkan peserta didik mengasah keterampilan berpikir kritis dan adaptasi dalam menghadapi tantangan. Pembelajaran kolaboratif membantu mereka mengintegrasikan perspektif beragam. Sedangkan pemanfaatan teori sebagai dasar pembelajaran memungkinkan mereka menghubungkan konsep dengan situasi yang nyata. Nah, selanjutnya, umpan balik dari guru atau teman sejawat juga mendorong peserta didik untuk merevisi ide-ide mereka. Dan paparan terhadap sumber inspiratif memperluas wawasan mereka tentang inovasi dan praktek yang baru. Nah, selain itu, refleksi individu melalui jurnal belajar
membantu menumbuhkan kesadaran akan proses berpikir mereka sendiri dan perubahan pemahaman yang terjadi selama proses pembelajaran. Nah, pendekatan-pendekatan ini dirancang untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam, kritis, dan kreatif pada peserta didik. Begitu jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagus Utomo Putra atas rangkuman yang telah disampaikan, yaitu jawaban dari narasumber kami Bu Ido Kristiana. Kemudian masih ada pertanyaan selanjutnya, yang kedua yaitu bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Pada pertanyaan ini akan dirangkum oleh rekan kami yaitu Mbak Afni Fauziah. Kepada Mbak Afni, waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Rida. Menjawab pertanyaan nomor 2, hasil dari wawancara yang kami lakukan dengan Pamong, yaitu Bu Ido, dapat kami simpulkan bahwa setelah melakukan penilaian serta umpan balik terhadap produk dan pertunjukan peserta didik, guru dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu yang pertama, dengan melakukan koreksi dari produk dan pertunjukan peserta didik. Kemudian yang kedua, guru meminta peserta didik untuk membuat tanggapan mengenai pengalaman belajar mereka dalam menghasilkan produk tersebut. Apakah menyenangkan, mudah dipahami, atau malah sebaliknya. Dan yang ketiga, guru memberikan contoh yang lebih baik dari yang dimiliki oleh peserta didik lain yang mirip atau sama dengan produk dan pertunjukan dari peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat, memberikan masukan yang positif, seperti apa yang perlu diperbaiki agar bisa meningkatkan produk dan pertunjukan peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik akan diminta untuk menuliskan perbaikan dari hasil produk dan pertunjukan yang telah dikoreksi tadi. Cukup jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Afni Fauziah yang telah menyampaikan rangkumannya dari jawaban narasumber kami Bu Ido Kristiana. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Pada pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan kami, yaitu Mbak Indah Rahma Fitria. Kepada Mbak Indah, kami persilahkan. Baik, terima kasih izin menjawab. Untuk peserta didik dapat didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka melalui beberapa pendekatan yang dapat melibatkan refleksi pribadi, diskusi kelompok, atau penggunaan alat evaluasi tertentu. Ada beberapa hal, yaitu pertama, dengan menggunakan jurnal refleksi, yang kedua, pertanyaan reflektif, selanjutnya penilaian diri atau self-assessment, atau diskusi kelompok, dan yang terakhir mentoring atau bimbingan. Nah, melalui berbagai pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi, namun juga keterampilan metakognitif yang penting untuk pengembangan diri mereka dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indah yang telah merangkumkan jawaban dari narasumber kami, yaitu Bu Ido Kristiana. Kemudian dari ketiga pertanyaan ini, kami akan simpulkan bersama dari hasil wawancara kami dengan narasumber. Kesimpulan akan disampaikan oleh rekan kami Mas Aji Pangestu. Kepada Mas Aji kami persilahkan. Jadi kesimpulannya berbagai pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mendorong peserta didik merefleksikan pemahaman mereka memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Proses seperti diskusi reflektif, studi kasus, simulasi, kolaborasi, dan tugas perancangan ulang tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif,
tetapi juga memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep secara aplikatif. Dengan mendukung umpan balik konstruktif, refleksi individu, dan mentoring, peserta didik dapat mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan mereka, memperbaiki hasil karya, dan memperluas wawasan mereka. Pendekatan ini membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan metakognitif yang diperlukan untuk menavigasi tantangan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, dan menjadikan mereka pembelajar yang mandiri, adaptif, dan inovatif. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik menuju pemahaman yang lebih kritis, kreatif, dan terintegrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aji Pangestu yang telah menyampaikan kesimpulan dari ketiga pertanyaan ini. Nah, ini tadi kami sudah menyimpulkan dari berbagai pertanyaan yang sudah narasumber kami sampaikan terkait materi perancangan pembelajaran bagian R, yaitu revisit, revis, dan rating. Nah, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan juga dan kepada dosen yang mengampu, semoga bisa memaklumi bahwa kami di sini tidak mengikut sertakan narasumber, tetapi kami sudah menyertakan jawaban-jawaban dari narasumber. Sekian jawaban dari kelompok kami, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan. Saya sebagai moderator akan menutup Zoom pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.